beberapa waktu ini, itu kan menunjukkan bahwa lembaga negara ini nggak bekerja dengan efektif, buang-buang uang. Ini kita bisa melihat sebuah dokumen yang begitu penting, mereka bilang tidak tahu. Kasus kematian pejuang hak asasi manusia Munir kembali jadi sorotan. Dokumen resmi tim pencari fakta kasus Munir hilang. Padahal Komisi Informasi Pusat memerintahkan pemerintahan Jokowi membuka dokumen itu ke publik. Inilah Satu Meja, episode Siapa Kubur Kasus Munir. Bersama saya, Budiman Tandrejo. Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan ke-9 Kepres nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik. Oktober 2016 alias bulan ini adalah tonggak baru kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Komisi Informasi Pusat atau KIP mengabulkan permohonan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras untuk membuka temuan tim pencari fakta atau TPF kasus meninggalnya Munir Said Thalib. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah harus mengumumkan hasil temuan TPF kepada masyarakat. Sayang, lebih dari 10 tahun berselang, dokumen asli laporan tim pencari fakta justru hilang. Padahal dokumen asli ini penting untuk diajukan di pengadilan kelak. Dokumen negara hilang di institusi resmi yang ada di negeri ini. Jadi Pak Sudi juga mengatakan demikian, bahwa yang menerima memang Pak SBY, sejumlah eksemplar. Dan Setnek dan Setkap tidak memegang arsipnya. Itu yang terungkap baik di persidangan. Jadi memang pegawai-pegawai di Setnek itu nggak sampai sekarang gitu kan, itu menyatakan bahwa memang bukan cuma sekedar tidak berada dalam arsip Seknek, juga memang tidak terlibat dalam proses pembentukan maupun kerja dari TPF itu. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang 10 tahun lalu berinisiatif membentuk tim pencari fakta pun bicara. Menurut Yudhoyono, upaya pemerintahannya menelisik kasus Munir sudah paripurna, meski ia mendukung penuh jika pengusutannya dilanjutkan. Dan saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, berkaitan dengan tindak lanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir, saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab. Saya pun sekarang sebagai mantan presiden, saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu di dalam menegakkan hukum kasus meninggalnya Munir, dan lebih khusus di dalam merespons dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi TPF Munir. Selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati jika memang ada kebenaran yang belum terkuak. Oleh karena itu, saya mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini, jika memang ada yang belum selesai. Munir meninggal tahun 2004 lalu dan hasil temuan TPF telah diserahkan pada pemerintahan SBY pada tahun 2005. Tahun demi tahun bergulir, namun penyelesaian kasus meninggalnya Munir masih tertutup tabir. Banyak pihak meyakini aktor-aktor utama masih tersembunyi. Akankah bangunan angan-angan penyelesaian kasus Munir berakhir hancur lalu terkubur? Siapa kubur kasus Munir menjadi tema Satu Meja saya pada malam hari ini. Ada 3 aktor penting yang ikut terlibat dalam penanganan tim pencari fakta. Usman Hamid, Sekretaris Tim Pencari Fakta Kasus Munir. Malam. Ada anggota Komisi 1 DPR, Pak TB Hasnuddin. Malam. Malam. TB. Ada Rahlan Nasidik,
anggota tim pencari fakta kasus Munir, sekarang posisinya sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat. Rahlan, malam. Ada Jaksa Agung Abdurrahman Saleh 2004-2007. Malam, Bang Arman. Saya ke Usman terlebih dahulu. Ya. Sebetulnya apa dan apa konstruksi ketika 23 Juni 2005 dokumen yang sekarang dihebohkan hilang itu diserahkan kepada Presiden SBY. Pada itu ceritanya gimana sebetulnya? Ya sederhana, waktu itu adalah pertemuan untuk menyerahkan laporan akhir karena masa kerja tim pencari fakta juga berakhir. Oke. Dan pertemuan itu berlangsung pada tanggal 23 Juni 2005. di Istana Merdeka 2005. Sebelum pertemuan beberapa di antara kami juga ada percakapan dengan Pak Andi Malarangeng, termasuk untuk meminta satu salinan bagi Pak SBY agar bisa terlebih dahulu melihat dan membaca sebelum pertemuan. Oke. Dan di dalam pertemuan itu kami diterima oleh Pak SBY dan para menteri termasuk Pak Jaksa Agung Saleh. Lalu dipersilahkan duduk, di paling depan ada Pak SBY sebagai presiden dan Pak Marsudi Hanafi sebagai ketua TPF. Lalu di samping kiri Pak SBY terus kira-kira ada 6 sampai 7 pejabat dari mulai Menko Polhukam, Jaksa Agung, Panglima Kepala Polri, Kepala BIN. Sementara di sisi kanan Pak Marsudi Hanafi ada Pak Asmar Nababan, saya, Hendardi, Bu Rahlan, dan seterusnya gitu. Jadi pertemuan itu didahului dengan ungkapan Pak SBY berkomentar bahwa lihat media begitu banyak yang antusias, ini berarti tim pencari fakta kerja-kerjanya diapresiasi. Setelah itu wartawan dipersilahkan keluar, lalu presentasi yang pertama disampaikan oleh Pak Marsudi Hanafi, sesekali ditambahkan oleh Pak Asmara dan anggota yang lain. Setelah itu pertemuan laporan kita serahkan kepada Pak SBY. Dan kami tidak membagikannya kepada para menteri, tapi kami menyerahkan seluruhnya kepada Pak SBY dan khususnya dibantu oleh Pak Andi Malarangeng saat itu. diserahkan kepada itu yang diserahkan apa? Salinan yang 7 halaman itu? Ada beberapa. Yang pertama itu adalah ringkasan eksekutif. Yang kedua itu laporan akhir yang agak tebal. Dan yang paling tebal adalah lampiran dari laporan akhir itu. Oke. Sekarang yang disebut-sebut hilang itu yang mana? Yang disebut hilang itu keutuhan, total keseluruhan dari laporan tersebut. Yang beredar sekarang di internet ini itu hanya bagian kecil dari laporan yang awal. Gitu. Oke. Saya ke Pak Abdurrahman Saleh. Ketika laporan TPF itu keseluruhan disampaikan, apa kemudian langsung diserahkan juga kepada para menteri dan pada Jaksa Agung pada waktu itu? Yang saya ingat ya saya dapat satu Lengkap itu? lengkap itu. Terus? Ya untuk mempersiapkan membuat surat dakwaan untuk Polikarpus dan lain-lain. Kejaksaan kan butuh bahan yang lengkap. Ya itu kita terima memang. Jadi bahan penuntutan oleh Polikarpus itu menggunakan bahan dari TPF? Di antaranya. Atau menjadi BAP tersendiri juga? Ya ada BAP terhadap Polikarpus. Tapi berdasarkan data dari TPF? Ya. Oke. Sekarang kembali ke Usman. Ya. Seberapa penting sih sebetulnya dokumen TPF itu sekarang diburu-buru oleh timnya Usman sebetulnya? Jadi sebenarnya laporan ini harus dilihat pada konteks ketika itu diserahkan kepada Presiden tahun 2005 di bulan Juni. Andai saja laporan itu diumumkan saat itu sesuai dengan diktum ke-9 dari keputusan Presiden, maka saya kira itu akan menjadi pengetahuan masyarakat, pengetahuan publik yang sangat berharga. Meskipun belakangan kita dengar dari Pak SBY dan para menterinya, laporan itu ternyata dianggap bersifat pro justisia. Pada waktu dinyatakan 2005 ya? Pada 2005 diputuskan sebagai dokumen yang bersifat pro justisia sehingga diperuntukkan bagi proses peradilan terlebih dahulu, khususnya penyelidikan dan penyidikan di kepolisian lalu penuntutan di kejaksaan. Saya kira 3 hari setelah laporan diserahkan pada tanggal 27 Juni, Pak Marsudi Hanafi, Ketua TPF itu diangkat menjadi Ketua Tim Investigasi Mabes Polri untuk menindaklanjuti laporan TPF. Pada tanggal 9 Agustus tahun yang sama, anggota Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Pak Domu Pesihite itu menjadi Ketua Tim Penuntut Umum untuk persidangan Polikarpus. Nah sampai di situ sebenarnya kami melihat ada perkembangan dari penyerahan laporan tim pencari fakta. Nah perkembangan itu berakhir dengan putusan Polikarpus 14 tahun penjara. Dalam majelis kasasi, Polikarpus kemudian hanya terbukti melakukan penggunaan surat palsu dan tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dengan demikian, hukumannya dikurangi menjadi hanya 2 tahun dan ia pun saat itu langsung bebas. Nah,
ada waktu yang sangat kosong di situ 2006, 2007, 2000 sampai 2008 tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, Kontras, LBH, saya kira imparsial juga saat itu berusaha untuk meminta pemerintah agar mengumumkan laporan tersebut. Sampai akhirnya ada satu perkembangan yang sangat signifikan dengan tim baru di dalam Mabes Polri. Saat itu dipimpin langsung oleh Pak Bambang Hendar Sudanuri, meskipun secara operasional lebih banyak dipimpin oleh Pak Matius Salempang saat itu, setelah berkali-kali ganti tim. Nah, tim itulah yang kemudian bukan hanya mengajukan PK bagi Polikarpus tahun 2007 di bawah Pak Abdurrahman Saleh, tapi juga tersangka baru, yaitu mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, Muhdi PR, termasuk Direktur Utama Garuda. Cerita soal Muhdi PR kita tunda setelah jeda berikut ini.